Hai, ketemu lagi sama aku Kadina. Aku adalah pemilik channel Dapur Kadina. Dan di channel ini aku akan share seputar YouTube berdasarkan pengalaman aku. Jadi langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan info dan tips terbaru dari aku. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada. Cukup makan, cukup tidur, dan cukup bahagia. Itu yang paling penting. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas perubahan terbaru dari YouTube di bulan Juli 2020. Tapi sebelum kita mulai, jadi kemarin tuh sempat ada pertanyaan di kolom komentar, Kak, gimana sih caranya ngomong lancar di depan kamera biar nggak salah-salah? Karena biasanya tuh aku salah-salah gitu ngomongnya katanya. Nah, aku buka rahasia aku ya sama kalian. Sebelum aku mulai bikin video tadi malam tuh, aku bikin dulu apa yang mau aku omongin nih. Aku tulisin dulu di buku kayak gini. Dari video pertama aku yang ngebahas soal YouTube, itu aku selalu nulisin di buku. Gak pernah enggak. Pernah sih sekali waktu itu aku gak nulis dan aku ngeblank mau ngomong apa, ngomongnya jadi berantakan dan gak teratur. Nah, guys, karena hari ini aku males mikir, aku males ngafalin naskah yang udah aku tulis. Kalau aku ngebaca aja boleh gak sih? Boleh lah ya. Ya udahlah ya. Pokoknya apa yang mau aku sampein itu kan bisa nyampe ke kalian. Jadi kalau nyontek nggak apa-apa lah ya. Aku baca aja ya. Oke, di video kali ini tuh aku mau ngebahas kan peraturan baru dari YouTube. Tadi aku udah sampein. Jadi di bulan Juli 2020 ini YouTube melakukan perubahan terhadap Midroll Ads atau iklan Midroll. Nah, buat yang belum tahu, Midroll Ads itu adalah iklan yang bisa dipasang di tengah-tengah video. Biasanya kita sering lihat kan titik-titik kuning yang ada di video yang biasanya sampai dempet-dempet kan. Nah, itu adalah Midroll Ads namanya, atau iklan Midroll. Nah, selama ini syarat untuk bisa masang Midroll Ads itu adalah video dengan durasi lebih dari 10 menit. Jadi video yang durasinya 10 menit lebih 1 detik, nah itu baru bisa dipasang Midroll Ads. Dan untuk membuat video berdurasi 10 menit itu lumayan bikin keriting otak ya, apalagi misalnya konten masak-masak yang simple kayak channel aku di Dapur Kadina, atau channel ini yang ngebahas soal YouTube. Bikin durasi 10 menit itu lumayan bikin otak ngebul. Makanya aku sampai nulis kayak gini kan, karena kalau nggak ditulis, waduh, udah dewasa lah, aku nggak tahu mau ngomong apa. Nah, kalau untuk konten kayak ngevlog, traveling, atau podcast, ada lawan bicaranya gitu, tiktokan, itu mungkin nggak terlalu susah ya untuk bikin durasi 10 menit. Tapi kalau kayak gini yang aku rasain sih, bikin channel edukasi kayak gini, wah, puyeng juga 10 menit. Apalagi aku orangnya nggak suka basa-basi, pengennya tuh nyampein to the point aja gitu, dan nggak suka muter-muter bulet sana sini. Jadi untuk dapetin durasi 10 menit itu ya lumayan bikin keriting otak lah pokoknya. Nah, oke, jadi alhamdulillah bulan Juli 2020 ini YouTube mengeluarkan peraturan baru tentang Midroll Ads yang tadinya 10 menit ke atas. Sekarang udah dirubah jadi 8 menit ke atas. Jadi video-video yang durasinya 8 menit lebih 1 detik sekarang udah bisa dipasang Midroll Ads. Nah, tentu aja peraturan ini sangat menguntungkan buat kita yang apa sih? Sangat menguntungkan buat kita karena bisa meningkatkan pendapatan dari monetisasi. Ya iyalah, semakin banyak iklan tentu aja semakin banyak pendapatan yang akan kita dapatkan. Walaupun Midroll Ads itu nggak selalu semuanya muncul ya iklannya, kan kadang kita udah ngelewatin titik kuning tuh tapi iklannya nggak muncul, itu memang wajar. Aku juga nggak tahu sih kenapa bisa kadang muncul kadang enggak. Ya kalau muncul semua mungkin YouTube bangkrut kali ya. Nah, jadi sekarang video-video lama kita yang durasinya 8 menit ke atas udah bisa dipasangi Midroll Ads. Dan untuk ke depan kita juga lebih ringan lah rasanya untuk bikin video dengan durasi 8 menit ke atas. Udah dipangkas 2 menit sama YouTube. Nah, jadi ini peluang yang sangat bagus untuk para content creator untuk dapat meningkatkan penghasilannya dari monetisasi. Ya enggak? Iya dong.
Apaan sih gue? Nah, settingan Mitral Ads ini. Nah, ini gue udah habis nih tulisannya, nggak tahu lagi nih mau ngomong apa. Jadi guys, aku tuh sekarang mencoba untuk apa adanya aja di depan kamera, karena ngafalin teks itu tuh susah banget, memakan waktu dan gak efisien. Jadi aku mau coba ngomong tanpa teks dan apa adanya. Jadi ya maklum aja ya kalau agak belepotan. Oke. Apa tadi? Oh ya, settingan Mitral Ads itu ada dua. Ada yang manual dan ada yang otomatis. Jadi kita bisa setting. Kalau otomatis itu biasanya mereka cuma naruh 2 iklan di dalam video kita, dan mereka udah memposisikan iklannya itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu maksudnya jadi di transisi video senatural mungkin, nggak di tengah-tengah kalimat kita ngomong. Dan YouTube ini memang sudah sangat canggih ya. Mereka akan menentukan posisi iklannya itu di tempat-tempat yang strategis. Nah, tapi kita juga tetap bisa naruh iklannya ini secara manual. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian tutorialnya untuk memasang Mitral Ads. Jadi jangan di skip, langsung aja ya. Ini dia tutorialnya. Teman-teman buka aja YouTube Studio. Ini yang pertama, kita mau setting yang otomatis. Teman-teman pilih setting atau pengaturan yang ada di pojok kiri bawah, nomor 2 dari bawah. Kalau udah muncul kayak gini, teman-teman pilih yang upload default. Kemudian pilih monetization atau monetisasi. Di sini teman-teman tinggal centang aja bagian during video atau dikenal dengan mid-roll. Dan dengan mencentang bagian ini, ketika kita mengupload video yang berdurasi lebih dari 8 menit, maka video kita otomatis akan dipasang mid-roll ads oleh YouTube. Untuk settingan manual, teman-teman tinggal klik aja lambang dolar di setiap video. Terus teman-teman centang during video atau mid-rolls, terus klik manage mid-rolls. Nah, di bagian ini teman-teman akan bisa menginput iklan sesuai keinginan teman-teman. Waktunya bisa kalian tentukan sendiri, dan berapa banyak iklannya pun sesuai keinginan kita. Caranya tinggal gerakin aja penunjuk waktu ini ke waktu yang ingin ditambahkan iklan. Nah, teman-teman hentikan di mana waktunya sesuai keinginan dan klik add break. Segampang itu. Nah, itu dia caranya untuk masang Mitral Ads. Untuk pemasangan Mitral Ads dengan cara otomatis maupun yang manual itu ada plus minusnya masing-masing. Kalau menurut aku pribadi sih, plusnya dari pemasangan otomatis yang pertama itu kita pastinya nggak perlu repot-repot lagi untuk masang Mitral Ads-nya satu-satu, jadi ngurangin kerjaan. Nah, kalau untuk minusnya, biasanya pemasangan Mitral Ads secara otomatis YouTube hanya menaruh 2 iklan di dalam satu video. Jadi ya kurang banyak deh kayaknya. Nah, untuk pemasangan yang manual, kita bisa pasang iklan sebanyak mungkin yang kita inginkan, tapi ya jangan berlebihan banget lah. Aku sih biasanya satu video tuh 5 gitu. Nah, jadi lebih besar peluangnya untuk menambah penghasilan. Nah, tapi bisa yang jadi catatan kita. Tuh kan aku ngomongnya belepotan kalau nggak pakai teks. Aduh, maaf ya. Yang jadi catatan adalah kalau kita masang manual, pastikan kita masang iklannya itu nggak di tengah-tengah kalimat. Jadi di transisi senatural mungkin, atau di misalkan lagi ngebahas ini tadi kan sebelum tutorial. Nah, itu transisi antara aku ngomong dan masuk ke tutorial. Nah, itu dipasangin iklan. Atau misalkan kayak di dapur Kadina, misalkan transisi dari motong ayam ke mau goreng. Nah, itu kan ada transisinya. Pasang iklannya di situ. Jadi jangan di tengah-tengah lagi ngomong tiba-tiba ada iklan, jangan di tengah-tengah lagi ngulek sambel tiba-tiba ada iklan. Jangan kayak gitu. Jadi sebelum kita masang iklan, dicatetin dulu tuh waktu-waktunya di mana kita mau masang iklan dengan posisi terbaiknya, yang nggak membuat penonton tuh nggak nyaman gitu, teman-teman. Kalau gitu apalagi ya, kayaknya udah deh, itu doang yang mau aku sampein. Kayaknya aku nggak tahu lagi mau ngomong apa, dan udah disampaikan semua poin-poinnya. Semoga bisa dipahami sama teman-teman. Kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you on the next video.